Assalamualaikum teman-teman, halo semua. Saya dan beberapa rekan tim saya akan menjelaskan mengenai sistem perpajakan di Indonesia. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya sendiri, Ferosa Celia Susanti, serta ada ketiga rekan saya yaitu Adalam Karuna Putri, Septian Fajar Nugroho, dan Dewi Pramudia. Kami dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Nah, tujuan kami membuat video penjelasan singkat ini yaitu untuk memenuhi UAS di mata kuliah sistem perpajakan. Selamat menonton. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, selanjutnya ada fungsi pajak, fungsi anggaran, yaitu menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Ada fungsi mengatur, yaitu kebijakan, tarif PPh final. Ada fungsi stabilitas, yaitu mengatasi inflasi maupun deflasi, dan fungsi distribusi, di mana pemanfaatan pajak digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan. Selanjutnya yaitu asas pemungutan pajak. Yang pertama ada asas umum. Pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan asas keadilan umum. Itu artinya pemungutan pajak dilakukan dengan perhitungan yang cermat sehingga bisa dijadikan oleh masyarakat secara adil sesuai dengan porsinya. Selanjutnya yaitu asas yuridis. Asas yuridis yang dimaksud adalah bahwa pemungutan pajak di Indonesia didasarkan oleh asas hukum yang telah dibuat oleh negara melalui perundang-undangan. Selanjutnya asas kebangsaan. Asas kebangsaan mengacu pada setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya yaitu asas wilayah atau domisili. Asas wilayah adalah dasar pemungutan pajak didasarkan lokasi tempat tinggal wajib pajak berada. Selanjutnya asas sumber. Asas sumber adalah dasar pemungutan pajak sesuai dengan asas objek pajak yang dikenal. Selanjutnya asas ekonomis. Yang dimaksud adalah bahwa pengenaan pajak harus digunakan sesuai dengan kepentingan umum dan efisien. Yang terakhir yaitu asas finansial. Asas finansial adalah prinsip dasar pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan kondisi keuangan atas pendapatan yang diterima oleh wajib pajak. Selanjutnya yaitu cara pemungutan pajak yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, self-assessment system, yaitu sistem peraturan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Yang kedua ada official assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besaran pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungutan pajak kepada seseorang wajib pajak. Yang ketiga ada withholding wajib pajak, yaitu besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan petugas pajak. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pajak, yaitu berdasarkan sifat dan golongannya. Yang pertama yaitu berdasarkan dari golongannya sendiri, yaitu ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Jadi pajak langsung sendiri yaitu pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Dan sedangkan kalau pajak tidak langsung, pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Dan kemudian yaitu berdasarkan sifatnya sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pajak subjektif dan pajak objektif. Yang pertama yaitu pajak subjektif sendiri pangkalnya berdasarkan subjeknya sendiri, sedangkan dari objektif yaitu pengutanya berpangkal berdasarkan objeknya. Saya akan menjelaskan apa itu pengelolaan pajak dan hutang pajak. Yang pertama mari kita ke pengelolaan pajak. Mengelola pajak mencakup kegiatan mengadministrasikan pajak dan mendistribusikan hasil pajak untuk kepentingan umum. Kegiatan mengadministrasikan pajak dilakukan melalui 3 fungsi utama, yakni yang pertama fungsi pelayanan, yang kedua fungsi pengawasan, yang ketiga fungsi penegakan hukum. Kemudian yang kedua kita ke hutang pajak. Hutang pajak adalah suatu kewajiban pihak wajib pajak, baik itu yang berbentuk sanksi administrasi, denda, ataupun bunga, dan juga kenaikan yang tertulis dalam surat ketetapan pajak yang berdasarkan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Bisa diartikan juga bahwa wajib pajak adalah individu yang atau badan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan sudah ditentukan untuk melakukan kewajiban pajak, termasuk di dalamnya pemungut pajak atau pemotongan pajak tertentu. Pemicu timbulnya hutang pajak yang pertama adalah kondisi material. Untuk hal ini, hutang bisa muncul karena adanya peraturan perundang-undangan. Contoh kondisi material yang bisa memicu adanya hutang adalah pihak wajib pajak memperoleh hadiah undian, mendirikan bangunan, atau melakukan kegiatan ekspor dan impor
sampai dengan mempunyai tanah atau bangunan yang bisa menghasilkan pendapatan. Yang kedua, kondisi formil. Pada kondisi ini, utang pajak bisa terjadi karena pihak petugas pajak sudah mengeluarkan suatu ketetapan. Jumlah nominal utang tersebut menganut pada kebijakan fiskal yang telah ditetapkan pada saat itu. Contoh dari kondisi formil ini yang mampu memicu utang pajak adalah kasus pelunasan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan surat ketetapan pajak yang berisi nominal pajak terutang di setiap tahunnya.